Ada 4 benda titik yang bermuatan yaitu A, B, C, dan D. Jika A menarik B, A menolak C, dan C menarik D, sedangkan D bermuatan negatif, maka jadi kita perlu tahu sifat dari muatan, interaksi dari muatan-muatan. Jadi kalian sudah pelajari interaksi tiap muatan. Jika ada muatan yang sejenis, misalnya muatannya positif dan positif. Nah, sifat interaksi yang terjadi adalah sifatnya adalah saling tolak menolak. Tolak menolak ya. Jadi arah gayanya saling menjauhi. Ya. Gitu ya. Jadi ini contohnya adalah muatan positif dan positif, atau muatan negatif dengan negatif akan saling tolak menolak. Kalau muatannya tidak sejenis, misalnya muatan positif dan muatan negatif, maka akan saling tarik menarik ya. Tarik menarik. Jadi harus kalian ingat, muatan yang sejenis tolak menolak, muatan tidak sejenis ada saling tarik menarik. Nah, kita ke soalnya. Diketahui di sini muatan D bermuatan negatif. Jadi kita gambar dulu. Ya, ada 4 muatan titik. A, B, C, dan D. Diketahui D-nya itu negatif. Lalu C menarik D. C menarik D. Jadi kalau tarik menarik ya saling beda ya, beda muatannya. Ya, jadi jika D negatif lalu C menarik D, maka berarti C-nya adalah positif. Lalu A menolak C. Diketahui C-nya positif, berarti A-nya positif juga karena A dan C menolak, saling tolak menolak. Lalu A menarik B. A-nya positif, B-nya pasti negatif karena A menarik. Ya, jadi beda muatannya. Nah, sekarang ke pilihannya. Muatan B positif salah. Bagian B, muatan B positif A, salah juga. C, muatan B negatif, benar. Muatan C positif, betul. Jadi jawabannya adalah C. Bagian D, muatan B negatif, muatan C negatif, salah ya. E, muatan A positif, muatan C negatif, salah. Oke, jadi jawabannya adalah C. 2 buah muatan masing-masing 5 kolom dan 4 kolom. Jadi kita tulis yang diketahui. Muatan 1 adalah 5 kolom dan muatan kedua adalah 4 kolom. Berjarak 3 meter satu sama lain. Jadi jaraknya R sama dengan 3 meter. Jika diketahui K, ya konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah, yang ditanyakan adalah gaya Coulomb. Nah, jadi ingat, rumus gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jarak pangkat 2. Ya, ini kan sisa dimasukkan nilainya. Ya, gampang sekali. Jadi F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 5 Coulomb, 5 kali Q2 4 Coulomb, 4 dibagi
3 pangkat 2. Ya, jadi 3 pangkat 2 kan 9. Nah, ini mati, ini mati. Jadi sisa 5 kali 4 20 kali 10 pangkat 9, atau 2 kali 10 pangkat 10 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Ya, gampang sekali ya. Perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut ini. Jadi ini adalah grafiknya. Pada sumbu X ada R. R itu jarak ya. Pada sumbu Y ada gaya. Ya. Di sini lihat data pertama, pada jarak 1 meter gaya yang dihasilkan adalah 18 kali 10 pangkat 9 ya. Ini 9 Newton. Pada jarak 2 meter didapatkan gaya interaksi 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Pada jarak 3 meter didapatkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Jadi dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa ya, gaya berbanding terbalik dengan jaraknya. Ya, kuadrat jaraknya ya. Karena dari hukum Newton, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, itu ya. Ini hukum Coulomb. Nah, konstanta Coulomb K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat, Coulomb pangkat minus 2. Dan besar muatan Q2 sama dengan 2Q1. Q2 sama dengan 2Q1. Ya, maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah. Jadi di sini kita mau mencari nilai dari Q1 dan Q2. Nah, ya ini gampang banget. Nah, jadi kita masukkan angkanya, salah satu data di sini, data dari grafik sini ya. Bisa pilih yang 18 dan 1 meter, 4,5 dan 2 meter, atau 2 Newton dengan 3 meter. Ya, tidak perlu dicari semua, hanya perlu cari satu saja datanya. Ya, kita pilih yang ini ya, 18 kali 10 pangkat 9 Newton dan 1 meter. Jadi kita masukkan F sama dengan, ya, F-nya kan sudah diketahui adalah 18 kali 10 pangkat 9 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 kali Q2. Q1 kali Q2, 2Q1 ya, dibagi R kuadrat. R-nya adalah 1 meter. Jadi 1 kuadrat. Nah, lihat di sini 18 dan 9 ya. Bisa dibagi ya. 18 bagi 9 2, 9 bagi 9 1. 10 pangkat 9 bagi 10 pangkat 9 hasilnya 1. Jadi tersisa 2 sama dengan 2Q1 kuadrat per 1 ya. Jadi Q1 kuadrat sama dengan 2 per 2, hasilnya adalah 1 ya. Q1, jadi Q1 sama dengan akar 1, hasilnya adalah 1 Coulomb ya. Jadi Q1 nya adalah 1 Coulomb ya. Bisa langsung didapatkan sebenarnya ya, karena cuma bagian B yang Q1 nya adalah 1 Coulomb. Nah, kita cari Q2 nya. Coba Q2 sama dengan 2Q1. 2Q1 atau 2 kali 1, hasilnya 2
Coulomb. Jadi ya tepat sekali, jawabannya adalah bagian B. Oke. Gaya interaksi antara dua muatan titik pada jarak R sebesar F. Agar gaya interaksi antara dua muatan tersebut menjadi 4F, maka jarak dua muatan itu diubah menjadi, ya, jadi misalnya ada dua muatan titik Q1 dan Q2 berjarak R. Nah, akan menghasilkan gaya sebesar F. Nah, agar gaya interaksi antara dua muatan tersebut menjadi 4F. Nah, 4F artinya diperbesar ya. Jadi diperbesar 4 kalinya. Maka jarak antar dua muatan itu diubah. Diubahnya apakah akan saling dekatkan atau saling menjauh? Nah, kira-kira didekatkan atau dijauhkan? Nah, kita lihat kan rumusnya F1 K kali Q1 Q2 per R kuadrat. F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi jika R diperbesar, maka F-nya akan kecil ya. Ya, jika R-nya diperkecil, maka F-nya besar. Ya, berbanding terbalik. Jadi kalau mau gayanya besar, berarti R-nya diperkecil atau disaling dekatkan. Jadi bisa kita tulis misalnya keadaan awalnya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per jaraknya adalah R, ya, R kuadrat. Nah, keadaan kedua mau dijadikan 4F. Jadi 4F sama dengan K kali, nah, muatannya tidak berubah ya, jadi tetap kita gunakan Q1 kali Q2 per, kita cari R keduanya, ya, tulis R2 pangkat 2. Nah, bentuknya bisa saya rubah seperti ini. Jadi kita bandingkan ya F dan 4F. Jadi ada, bisa kita matikan, jadi K, bagi K kan 1, muatannya juga sama, jadi kita coret. F nya juga sebenarnya sama ya, F, jadi sisa 1/4 ya. Nah, sekarang jadi sisa 1/4 sama dengan, ini kan yang bawah kita pindah jadi yang paling atas ya, jadi R2 kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk menghilangkan tanda pangkatnya kita akarkan ya, akar 1 1, akar 4 2 sama dengan R2 pangkat R2 bagi R. Jadi R2 nya sama dengan 1/2 R. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi untuk memperbesar gayanya menjadi sebesar 4F, maka jaraknya diperkecil menjadi setengah kali jarak semula, 1/2 R. Ya, begitu ya.